Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mulai transaksi perusahaan dagang yang sebelumnya sudah kita buatkan data perusahaan atau data awal untuk perusahaan dagang dengan nama perusahaan PT Sumber Rezeki. Ya, sebelum ke mulai transaksi, sebaiknya diatur dulu setting and region and language-nya gitu ya. Karena biasanya akan berpengaruh gitu. Kalian tinggal cek saja di region-nya itu eh, Indonesia, kemudian lihat regionnya, oke, udah Indonesia, kemudian head-nya, kita lihat tanggalnya, oke, oke, sudah betul ya, sudah sesuai. Karena ini akan berpengaruh eh, pada penginputan saat menginputkan nominalnya biasanya. Kita cek oke, DDMM. Oke, baik. Setelah memastikan regionnya itu kita setting, kita selanjutnya melakukan setting di data awal di Zahir accounting-nya. Jadi kita akan buka data perusahaan yang sebelumnya sudah kita buatkan. Oke, kita tunggu. Oke, kita buka datanya PT Sumber Rezeki ya. Kalau memang kalian sudah berapa kali latihan, tinggal dibuka box ini, nanti cari file mana yang akan kalian buka. Oke, kita buka dan klik Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan penginputan transaksi, sebaiknya kita cek dulu hal-hal yang memang diperlukan. Seperti tadi ya, misalnya kita lihat, kita klik setting, kemudian setting umum. Oke, lihat di sini tampilan reminder, data buku awal, tampilan lakukan mencegah mutasi. Oke, kita ini perlukan. Oke, ini perlukan. Misalnya, kemudian jumlah huruf untuk keterangan edit hapus. Jadi biasanya ketika kita edit transaksi harus menuliskan alasannya apa gitu, berapa kata yang kita tentukan. Misalnya kita mau rubah cukup 4 kata saja atau misalnya apa gitu, atau mau 5 dan sebagainya, silakan, itu bisa disetting di sini. Dan ini digit yang mau ditampilkan seperti itu. Oke, itu umum. Kemudian desain tampilan, ini pilihan putih. Oke, kita lihat yang gray seperti ini. Oke, kita gunakan putih saja. Nah, ini region. Ada sama ya dengan yang tadi di di Windows-nya. Di Windows harus sama. Oke, titik untuk misalkan ribuan, koma, dan desimal. Kita ketik 2 saja, karena akan berpengaruh. Oke, berikutnya yang penting juga data rekening, data produk, nomor transaksi pada umumnya. Coba kita cek menggunakan oke, ini juga penting pada umumnya kalian checklist atau kalian klik box menggunakan modul uang muka, karena transaksinya ada yang biasanya menggunakan uang muka pembelian, uang muka penjualan. Oke, berikutnya dicek saja apa yang dibutuhkan di sini ya. Kalian cek mana yang akan kalian butuhkan untuk mendukung pada saat pengasihan. Oke, kita anggap sudah cukup. Kita klik rekam. Oke, baik. Selanjutnya, kita mengecek, memastikan data-datanya kemarin sudah ada di data yang akan kita kelola dengan transaksi ya, kayak misalnya customer, kemudian vendor, itu sudah ada. Ini saya cek seperti ini. Kemudian data rekening juga sudah dirubah. Kemarin kan ada data akun yang memang mesti dirubah, seperti misalnya piutang usaha menjadi piutang dagang, dan lain sebagainya. Oke, kemudian data mata uang juga, ini kita bisa edit ya.
kemudian data project, data produk. Oke, data produk kita sudah menginputkan ya, ada 7 produk. Tolong diselesaikan. Kemudian ada daftar harta tetap, sudah ada kendaraan. Kemudian data pajak. Oke, kita sudah menggunakan VAT atau PPN ya, bisa dirubah ya. Namanya kita berikan VAT saja. Yang satuannya juga sudah kita buatkan, tidak hanya pieces, tapi kita sudah siapkan unit. Oke, berarti ini datanya sudah siap. Kita tinggal melakukan penginputan transaksi. Kita langsung saja. Yang pertama adalah transaksi yang terjadi di PT Sumber Rejeki, yaitu biaya operasional promosi. Ini adalah aktivitas kas keluar ya. Kas keluar, menginputkannya adalah seperti biasa, kita klik kas keluar, kemudian pilih baru, kemudian kita masukkan. Ininya adalah menggunakan akun kas, ya karena di keterangannya adalah menggunakan akun kas. Oke, akun kas, kemudian ini diserahkan kepada CV Trimegah ya, pemasangan iklan radio. Oke, kita lihat sudah ada belum CV Trimegah? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita buatkan untuk vendornya ya. Kita buatkan, klik baru, kita buatkan ini ya, vendor keempat, Trimegah, CV Trimegah. Oke. CV Trimegah. Oke, ini sudah selesai. Cukup sini. Rekam. Kita masukkan CV Trimegah sebagai vendor. Oke, ini kita masukkan sudah. Ceknya sudah. Kemudian tanggal transaksinya kita masukkan adalah tanggal 3 Januari 2018. Oke, kemudian debitnya kita masukkan akun biaya promosi dan iklan ya, promosi dan iklan. Oke, kita lihat ada 3 di bawah akunnya. Belum ada ya. Oke, kita manual saja. Tadi lupa tidak disettingkan. Biaya promosi. Oke, ini ada ya. Ini sudah ada. Di debitnya adalah promosi dan iklan. Pastikan kode akunnya adalah biaya 6 ya. Oke, kita masukkan angkanya 250.000. Oke, seperti ini. Kita masukkan angka di sebesar yang ininya. Otomatis sudah selesai. Oke, seperti ini. Itu adalah menginputkan transaksi pengeluaran untuk pembayaran biaya promosi dan iklan. Oke, kalau sudah betul, kita tinggal klik rekam. Oke, klik rekam. Oke, kita kembali ke area kerja utama dari Zahir. Yang kedua adalah pembayaran piutang sebagian. Tanggal 4 Januari 2018 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui kas. Oke, untuk menginputkan transaksi yang kedua, kita menggunakan modul penjualan, kemudian pembayaran piutang. Oke, kita klik baru. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan akun kas ya, yang digunakan akun kas. Kemudian dari PT Megantara, kemudian tanggalnya kita ganti dengan tanggal transaksi, yaitu 4 Januari 2018. Oke, kemudian ini sudah. Kita klik 2 kali, invoice-nya sudah ada ya. Kita klik 2 kali, kita masukkan seperti ini. Kemudian yang dibayarkan sebesar 750.000 dari piutangnya 1.250.000 ya. Kita masukkan di sini 750. Oke, seperti ini. Kita klik di tempat sebesar, maka akan muncul seperti itu. Oke, ini cara menginputkan transaksi untuk pembayaran piutang ya, piutang. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, yang kedua sudah, kita batal. Oke, yang ketiga ada transaksi sales order.
Pada tanggal 5 Januari diterbitkan SO dari PT Bayu Segara dengan sebagai berikut. Oke, sales order. Oke, coba kita lihat dulu untuk yang nomor 3, biar dipastikan apakah memang ada tidak untuk yang order. Oke. Di beberapa transaksi seperti ini biasanya ada yang dilewat tidak dikerjakan ya, tapi kita coba diinputkan. Oke, ini kita dapat informasinya bahwa ini ada order dari customer PT Bayu Segara dengan marketingnya Rina gitu. Jadi kita akan memasukkan marketingnya Rina seperti ini. Oke, sudah dapat ya. Oke, namanya Rina, penjualan, kemudian kita klik invoice penjualan. Kita klik order penjualan, ini baru order ya. Kita gunakan PT Bayu Segara. Kalau tidak ada, buat baru seperti biasa ya. Ini sebagai customer ya. Bayu Segara SO0002, kemudian tanggalnya kita inputkan. Tanggal transaksi order itu 5 Januari 2018. 2018. Oke. Kemudian kita inputkan apa yang di ordernya. Yang di ordernya adalah kita klik 2 kali B03 radio FM. Itu di order 1 belum dikirim, harganya 75.250. Oke. Pajaknya di sini ada pajak ya. Pajak 10%. Oke, ada pajak 10%. Kemudian yang kedua adalah B05. B05 juga dipesan 1. Harganya adalah 495. Oke, ini juga ada pajaknya. Oke, seperti ini. Oke, karena ini settingan di awalnya memang tidak kita setting, maka nilai desimalnya 3 angka ya, harusnya 2 angka. Tapi di sini tidak akan salah ya, tidak salah. Oke, yang berikutnya adalah tanggal pengantaran itu diperkirakan tanggal 6 ya, tanggal 6 katakanlah tanggal 6 Januari 2018. Oke, nama salesnya adalah Rina tadi ya, kita buat baru. Dia sebagai karyawan, namanya Rina. Oke, Rina. Ini apa golongannya? Umum saja ya, biarkan seperti ini dulu saja. Oke, kita masukkan Rina. Oke, Rina sudah. Apa ada termin pembayaran? Barangkali ada termin pembayaran, kita cek dulu. Oke, dilihat. 10% termin pembayarannya tidak ada ya. Tidak termin pembayaran. Jadi kita anggap sudah selesai ini. Nilainya adalah 627.275. Ya, nilainya adalah seperti itu. Coba kita lihat. 627.275. Oke, betul. Oke, seperti ini. Kalau sudah, berarti ini sudah order ya. Sudah masuk ke order, kita klik rekam. Klik rekam. Batal. Oke, itu transaksi yang ketiga ya. Nah, dalam transaksi yang keempat, penjualan kredit dengan uang muka. Ya, ternyata pada tanggal 6-nya, penjualan order yang sebelumnya dilakukan, atau diinputkan, itu dikirimkan, kemudian dibayar dengan uang muka 100.000. Rinciannya seperti tadi ya. Nah, ini bisa masih menggunakan model penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, kita pilih baru ya. Oke, pilih baru, masukkan PT Bayu Segara. Oke, karena ini adalah realisasinya, berarti kita tinggal mengklik saja nomor SO-nya. Oke, ini sudah ada ya. Sudah saya buatkan, ini malah 2 kali buatnya, udah sekali saja. Oke, bukan yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, ini yang kita butuhkan.
Oke, kemudian tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari 06/01/2018. Oke, IDR ini sudah cocok, kemudian penjualan, radio dan sebagainya udah fed, udah oke, kemudian Rina, sebentar kita cek dulu apakah memang ada syarat pembayarannya ya. Kita lihat syarat pembayarannya itu 210 N30. Oke, ada berarti ya. Nah, kita buatkan di bawah itu tadi diskonnya 10, jatuh temponya 30, kemudian ini adalah diskon awalnya 2%, kemudian nggak ada biaya keterlambatan, klik OK, maka sudah akan terlihat seperti ini. Oke, tinggal kita memasukkan nilai nilai uang mukanya ya, uang mukanya 100.000 ya di sini. Uang muka 100.000. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Oh ya, belum ada ya. Oke, belum ada. Ini ada yang kelewat bahwa karena memang sistemnya otomatis, maka kita sebelum menginputkan transaksi realisasi yang tanggal 6, kita membuatkan dulu uang muka, daftar uang muka dulu ya. Oke, kita batalkan dulu saja. Nah, memang kalau di Jahir itu harus satu transaksi dulu baru bisa menyelesaikan. Oke, sebelum menginput transaksi nomor 6, yaitu realisasi yang uang muka 100.000, kita akan menginputkan dulu uang mukanya. Oke, masih di modul penjualan, pilih uang muka penjualan. Pilih baru, kemudian ininya kita ganti dengan kas, ini IDR, nama pelanggannya adalah Bayu Segara, sebesar 100.000. Oke, uang muka, kemudian ini adalah 6/06/01/2018. Oke, kita berikan nomor refnya, klik rekam. Oke, ini sudah selesai. Nah, baru kita kembali ke invoice penjualan. Invoice penjualan, oke, kita masukkan pelanggannya, masih Bayu Segara, kemudian kita masukkan SO-nya yang tadi. Oke, ini sudah ada daftarnya. Kita kasih tanggalnya 06/01/2018. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini kita masukkan lagi yang tadi termnya atau syaratnya 10, 30, ininya 2% ya. Terus selesai, klik OK. Oke, tinggal masukkan uang mukanya, sudah ada, kita centang, klik OK. Maka nilainya adalah 527.275. 527.275. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah selesai sampai sini untuk yang transaksi nomor 4. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, klik rekam. Oke, kita kembali ke area utama. Oke, ini berikutnya, transaksi berikutnya adalah pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Tanggal 9 2018 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan jenis berikut. Oke, transaksi ini kita menggunakan modul pembelian, klik modul pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Oke, pilih penerimaan barang, klik baru. Oke, seperti ini. Kemudian input nama pemasoknya siapa, kita beli dari siapa. Informasinya dari PT Lancar Jaya. Kalau belum ada, seperti biasa kita buat baru. Ini sebagai vendor ya. Vendor CV Lancar Jaya. PT Lancar Jaya. Oke. PT Lancar Jaya. PT Lancar Jaya. Sudah selesai, klik rekam. Oke, kita masukkan. Sudah selesai. 9 Januari ya. Oke, PT Lancar Jaya. Tanggalnya kita masukkan, tanggal 9 Januari 2018. Oke, kemudian tanggalnya sudah, kita tinggal masukkan produknya yang kita beli. Oke, ini sudah. Barang yang kita beli adalah B01. Diterima sebesar 10. Harganya adalah 73.000 ya. Kemudian
Oke, berinformasi ini ada pajak tidak ya untuk yang transisi ini? Kita coba lihat dulu, cek dulu sebentar. Oke, transaksi penjualan kredit dengan uang muka. Oke, pajak 10% ya. Oh, ini udah. Oke, tidak ada pajak ya. Yang ini tidak ada pajak. Di 01, 03, tapi tetap ada syarat seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti tidak ada pajak. Kita masuk yang ini. Kemudian kita masukkan B02. B02 kita masukkan, diterima 10, harganya adalah 121. Yang ketiga adalah B03. B03 itu 5. Nilainya, angkanya 65. Oke. Seperti ini. Kemudian tanggalnya masukkan 9/2018. Oke, netnya seperti biasa 10. Ininya adalah 32%. Oke, kita klik rekam. Oke, ini angkanya sudah selesai ya. 2.265. Coba kita cek. Angkanya sudah betul tidakkah? Oke, ini dengan biaya pengiriman 100.000 ya. Dengan biaya pengiriman 100.000, angkanya 2.365.000. 2.365.000. Kita klik biaya pengirimannya. Kita masukkan angka 100.000. Oke, sehingga diperoleh 2.365.000. Seperti yang disebutkan di soal transaksi ya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik rekam. Oke, ini transaksi sudah selesai. Kita kembali ke area utama. Berikutnya adalah kita inputkan biaya operasional, kebersihan, dan keamanan. Seperti biasa, ini karena pengeluaran kas, kita klik modul kas dan bank. Kas keluar, kita buat yang baru, kemudian pilih akunnya kas, penerimanya adalah ini kebetulan penerimanya namanya baru juga ya, namanya bentar, kita cek saja deh. Memastikan dari soal biaya kebersihan itu untuk ketua lingkungan ya, sebesar 51.000, 11 Januari, pembayaran iuran kebersihan keamanan. 5 ketua lingkungan ya, namanya ada ketua lingkungan. Oke, kalau tidak ada berarti kita buat yang baru saja. Ya, kita buat yang baru, namanya kita mengelompokkan ini adalah lain-lain. Ini kita kasih nama ketua lingkungan. Oke, ini personal saja. Kita ganti saja, klik rekam. Oke, kita cari, kita masukkan yang personal. Oke, ini kita masukkan sudah cek number tanggal 11/01/2018. Oke, seperti ini sudah. Kasnya tinggal debitnya ya, keamanan kebersihan dan keamanan ya, biaya operasional. Oke, kita bisa buatkan baru atau bisa menggunakan akun yang relevan ya, akun yang relevan di biaya. Oke, ada tidak ya? Promosi kantor, biaya listrik, direksi. Oke, kalau tidak ada, kita buatkan saja biaya kebersihan dan keamanan. Kita buatkan yang baru, ini ya pastikan klasifikasinya atau account type-nya di biaya ya, di biaya operasional. Coba kita buatkan di biaya operasional. Oke.
biaya operasional saja ya. Ini adalah kebersihan dan keamanan. Kebersihan dan keamanan. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke, kita masukkan. Nilainya adalah 51.000. Oke, ini menginputkan transaksi untuk pengeluaran, biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Oke, itu sudah selesai. Berarti kita tinggal klik rekam saja ya. Kita tinggal klik rekam, dan jangan lupa sebesarnya kita isikan. Oke, di sininya diisikan. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, transaksi sudah selesai. Berikutnya adalah kita menginputkan transaksi pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Oke, diskon tambahannya di sini tidak dicantumkan, tidak disebutkan ya. Seharusnya dicantumkan nilainya itu 275.000 ya untuk yang diskonnya pembayaran hutang. Oke, langsung saja untuk input transaksi ini kita gunakan modul pembelian, kemudian pembayaran hutang, kita klik baru atau tambah data. Oke, ini transaksinya adalah pembayaran hutang kepada Severium Jaya. Kita gunakan kas Severium Jaya. Oke, seperti ini. Tanggalnya jangan lupa 12 Januari 2018. Oke, sebesarnya bisa diisikan nanti. Kemudian kita klik, double klik di sini. Oke, untuk memasukkan dari saldo piutang ya, saldo utang yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini nilai utang kita kepada Severium Jaya. Nilai diskonnya adalah 275.000. Oke, 75.000. Kemudian yang dibayarnya itu adalah 1.250.000. Oke, kita klik di sebesarnya. Oke, maka menyesuaikan. Seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik rekam saja. Klik rekam. Oke, klik rekam. Oke, transaksi untuk menginputkan pembayaran hutang dengan diskon tambahan sudah selesai diinputkan. Oke, transaksi tadi sebenarnya bisa kita edit, kita perbaiki. Barangkali ada kesalahan tanggal atau misalnya ada akun dan sebagainya. Di menu yang tersedia di sebelahnya. Ini kan untuk menambah data. Ini tinggal ini untuk melihat data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini kita tinggal klik dan pilih rincian. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah penjualan tunai dengan bantuan salesman atau tenaga penjual. Di sini tenaga penjualnya adalah Budi, kemudian ada PPN 10%, uang di-store ke kas dengan rincian seminggu berikut. Oke, kita tinggal inputan saja. Berarti ini menggunakan modul penjualan. Klik modul penjualan, pilih invoice penjualan, pilih baru. Oke, di sini jangan lupa kita klik tunai ya, klik tunai karena ini penjualan tunai. Kemudian penjualan tunai ini kepada Ude Rahayu. Oke, ada tidak di sini Ude Rahayu? Kalau tidak ada, kita buatkan yang baru. Ude Rahayu. Oke, ini customer, company, klik rekam. Ude Rahayu kita masukkan. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 16 Januari 2018. Oke, kemudian kita tinggal masukkan nomor barangnya yang kita jual tunai. Pertama adalah ada B1 kipas angin. Oke, dikirim sebanyak 2. Harganya adalah 135.000. Oke, pajaknya 10% ya. Ini ada pajak. Oke, ini ada pajak. Kemudian B03. B03. Oke. B03. Perubahan kode tersebut.
Oke, ini saya ulang ya, ini B01 ya. B01. Oke, harganya 135, 275. Oke, udah betul. Oke, di sini ya. Kita inputkan untuk yang B03. Radio. Dikirimkan 4. Harganya adalah 75.250. Oke. Pajak. Jangan lupa. Kita isikan. Oke. Kita masukkan B06. Yang dikirimnya adalah 1, kemudian angkanya adalah 618.250. Oke, ininya FAT. Oke, ininya B05 ya, B05 titik 14 in, yang dikirimkan 3, angkanya adalah 495. Oke, ini juga FAT. Oke, seperti ini ya. Oke, salesnya adalah Budi. Oke, tanggal pengirimannya adalah tanggal 16.01.2018. Oke, namanya Budi. Kalau tidak ada, seperti biasa kita buatkan baru. Karyawan Budi. Oke, seperti ini. Reklam. Kita pilih Budi. Ini sudah. Sorry, ini tanggalnya tanggal 16. Oke, kalau sudah, ini nilainya. Nilai penjualan tunainya. 266. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita klik rekam. Oke, karena penjualan tunai jangan lupa ininya di checklist ya, tunainya. Sehingga nanti pembayarannya memang pembayaran tunai. Oke, saya kira ini sudah, kita klik rekam. Oke. Kemudian pembayaran hutang dengan giro mundur. Tanggal 17 dibayar hutang kepada PT Sindar Elektro sebesar 4.725. Melalui giro dengan nomor giro BG 000011 yang jatuh tempo tanggal 24 Januari 2018. Oke, mohon maaf, tanggalnya harusnya tahunnya ya, saya ulangi, tanggal 17 Januari 2018 dibayar hutang kepada PT Sindar Elektro. Oke, untuk menginput transaksi ini kita gunakan modul pembelian. Kita gunakan modul pembelian, pilih pembayaran hutang. Kita pilih tambah data atau buat yang baru. Oke, kemudian kita gunakan ininya bank ya. Ini kita gunakan bank karena menggunakan giro. Kita klik gironya, jangan lupa klik giro. Kemudian penerimanya adalah PT Sindar Elektro. Oke, Sindar Elektro. Tanggalnya adalah tanggal 17 Januari. Tanggal 17 bulan Januari 2018. Oke. Kemudian kita masukkan, klik 2 kali di invoice. Oke, tertera 10 juta, yang dibayarkan adalah 4.725. 4.725. Oke, seperti ini. Kita isikan sebesarnya, klik. Oke, sudah masuk. Seperti ini ya. Oke, ini sudah masuk. Ini pastikan gironya di checklist. Kalau sudah, kita klik rekam. Nanti akan masuk ke pencatatan gironya ya, nomor gironya. Klik rekam. Oke, kita tinggal masukkan nomor gironya berapa. Nomor gironya BG 000011 yang jatuh tempo tanggal 24 Januari 2018. Oke, kita klik OK. Oke, ini harus ada tanda itunya ya. Kita sudah atur kemarin menggunakan garis miring ya untuk penyekatnya. Oke, sudah oke, klik OK. Ya, oke. Nah, sudah selesai untuk penyetatan transaksi hutang dengan giro mundur.
Oke, berikutnya adalah transaksi berikutnya. Pada tanggal 18 itu ada transfer dari kas ke bank. Transaksi ini kita gunakan modul kas dan bank, tapi untuk transfer ke bank ya, kita buat tambah data. Oke, oke, kita tambahkan. Oke, saya ulangi, transfer kas. Oke, ini dari kita isi dari kas, kita transfer ke bank. Oke, transfer ke bank. Tanggal transaksinya 18 Januari 2018. Oke, kemudian nilainya adalah 1.280.000. Oke, seperti ini transfer. Oke, kalau sudah kita tinggal klik rekam saja. Klik rekam. Oke, klik rekam, sudah selesai. Bagaimana cara menginput transaksi transfer dari kas ke bank atau dari bank ke kas seperti itu. Oke, berikutnya adalah tanggal 24 bahwa ternyata ada pencairan giro keluar ya, giro keluar. Oke, untuk pencairan transaksi ini kita masih menggunakan modul kas dan bank. Kita pilih giro keluar karena memang kita bayar utang ya. Kita bayar utang, kita buka daftarnya. Oke, ini udah ada, kita klik, kemudian kita klik giro cair. Oke, data ini kita klik dulu, yang sudah kita sebelumnya. Nah, kemudian kita klik giro cair. Oke, kita tinggal masukkan saja data-datanya. Ininya adalah akun bank, kemudian PTSN elektron, dan sebagainya. Oke, kita klikkan saja, klik 2 kali datanya, sudah ada. Kemudian ininya adalah 4.725.000. Oke, sama dengan yang dibayarkan. Oke, sudah sama. Ini sudah cair ya. Oke, ini adalah cara pencairan untuk giro mundur yang sebelumnya kita inputkan dan pada saat jatuh tempo giro itu cair atau gironya kita keluarkan. Oke, kita klik rekam. Oke, transaksi sudah selesai. Untuk yang pencatatan atau bagaimana mengelola transaksi pencairan giro untuk giro keluar. Oke, ini yang terakhir, ada penyelesaian barang rusak di gudang. Tanggal 30 Januari 2018, ditemukan ada satu unit TV 20 in dalam keadaan rusak. Maka kita perlu melakukan penyelesaian barang rusak di gudang. Oke, kita klik atau kita gunakan klik persediaan, kemudian kita pilih pemakaian atau penyelesaian barang. Kita buat yang baru. Oke, ini datanya. Tanggalnya kita sesuaikan 30 Januari 2018. Oke, kita klik 2 kali barang yang akan kita penyesuaiannya kita sesuaikan adalah TV 20 inch. Oke, jumlahnya adalah 1, kita kasih tanda minus 1. Nah, unit akunnya adalah ini ada keterangan akun yang dimaksudkan adalah akun pemakaian dan penyesuaian ya. Ini akun yang ada di kelompok HPP biasanya. Oke, 5 berarti biasanya. Akun akhirnya ada. Oke, ini sudah ada. Kemudian sudah selesai. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Jadi tinggal klik rekam saja. Oke. Batal. Oke. Selesai untuk transaksi perusahaan dagang. Sudah selesai dikerjakan, kita tinggal membuka tentang laporan keuangan saja. Sebenarnya sih tidak begitu lengkap bagaimana menyajikan laporan perusahaan dagang yang lengkap, tapi minimalnya bahwa ini sudah memberikan contoh bagaimana menginputkan beragam transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Sebenarnya kalau sering berlatih maka akan sering terbiasa gitu, terbiasa. Kita coba carikan contoh soal yang memang mudah untuk dikerjakan sehingga nanti semakin paham ya pada prosesnya. Oke, kita tinggal membuka laporan keuangan saja kalau memang diperlukan.
Misalnya kita buka laporan laba rugi standar, kita klik 2 kali, kita isikan periodenya, dan klik OK. Oke, maka kita akan sajikan daftar-daftarnya seperti ini. Kalau memang ada perubahan-perubahan, ada perbaikan, kita bisa memperbaikinya di mana yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki seperti itu. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan semakin bersemangat untuk belajar, bahwa saya sampaikan materi ini adalah materi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan agar memiliki bekal pada saat nanti, siapa tahu nanti bermanfaat di masa depan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.